Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrialdi, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang otonomi daerah. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Ada definisi lain mengenai otonomi daerah ini. Dalam Ensiklopedia Britannica tahun 2015 disebutkan otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri, sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pemerintahan sendiri. KBBI menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kamus Hukum dan Glosarium otonomi daerah yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan di Encyclopedia of Social Science tahun 1930, otonomi daerah adalah hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya. Dasar-dasar hukum dari otonomi daerah, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 4 garis miring MPR garis miring 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam kurung revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berikutnya yaitu nilai dasar otonomi daerah. Yang pertama yaitu terdiri dari kebebasan, partisipasi, dan efektivitas serta efisiensi. Kebebasan ini ialah kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Partisipasi yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Sedangkan efektivitas dan efisiensi yaitu melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran atau efektif dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan. Pelaksanaan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Otonomi daerah sendiri diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya, suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Asas otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis asas dari otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi, yaitu pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Berikutnya, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Serta tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Hak dan kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 21 dan Pasal 22. Pada Pasal 22 ini, pada Pasal 21 ini merupakan hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah, dan pada Pasal 22 merupakan kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.